Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Saya membuat video ini untuk menjelaskan materi ke-5 pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, langsung saja pada materinya. Yang pertama itu manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mencangkup pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Yang kedua, hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notul rapat. Yang ketiga, ada manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Lanjut pada proses manajemen lingkup proyek. Yang pertama, perencanaan lingkup. Dia menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Berikutnya, definisi lingkup. Meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan dipersetujui. Terus membuat WBS. Dia membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Kemudian ada verifikasi lingkup. Dia memformalkan penerimaan lingkup proyek. Pengendalian lingkup. Mengendalikan perubahan lingkup proyek. Lanjut pada perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencangkup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utama yang mencangkup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh proyek karakter. Ada proyek Turtle, ada proyek start date, proyek finish date, proyek manager, proyek objective, approach, dan role and responsibilities, name, role dengan responsibility. Berikut masuk pada definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiringnya waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Masuk pada membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS ini merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisinya merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk, yaitu intranet, website design, sitemap, graphic design, sama program. Terus lanjut pada homepage design, text, image, sama hyperlink. Kemudian marketing page, text, image, dan hyperlink. Yang terakhir sales page, text, image, dan hyperlink. Contoh WBS internet disusun berdasarkan fase, level 0 sampai entire project, dia internet project. Terus turun ke level 1, concept, website design, website development, rollout, sama support. Terus masuk pada level 2, dia evaluate current system, define requirement,
definisi spesifik functionality, definisi risk dan risk management approach, develop project plan, dan brief web development team. Lanjut pada level 3 itu define user requirement, terus define content requirement, dan seterusnya. Lanjut pada WBS, intranet dan bentuk tabular. Yang pertama ada concap. Dia satu evaluation current system dan sampai ke 10 support. Lanjut pada pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Kemudian pendekatan top down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Pendekatan bottom up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Pendekatan mind mapping atau menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mind mapping seperti pada gambar yang saya perlihatkan ada project management, asal utamanya dari IT upgrade project dan sebagainya. Lanjut pada hasil WBS dalam diagram. Yang pertama information technology upgrade project, turun ke bawah project management, update inventory, acquire hardware and software, terus install hardware dan software. Lanjut pada pustaka WBS dan scope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi ini sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Berikutnya bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI atau teknologi informasi yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengen masuk pada pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan, dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Pengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Oke, yang terakhir ada rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utamanya mencangkup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, pengendalian lingkup. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi kelima pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.